Selamat malam semuanya, selamat malam Bapak dosen pengapu di literasi humanistik. Perkenalkan, nama saya Putu Zana Putrawan dengan NIM 231202021 dari Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi untuk video ini merupakan video untuk penugasan kegiatan semester dari lintas prodi literasi humanistik. Jadi untuk video kali ini atau tugas kali ini saya membuat atau mencari pekerjaan informal yang berada di Kabupaten Buleleng. Dan saat ini saya memilih untuk mencari pekerjaan informal yaitu ojek online yang juga banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Itu mari kita lanjut langsung ke video wawancaranya. Kalau pengalaman itu ya terutama kita kan kerja di jalan ya. Pastinya ada kendala di jalan seperti ban bocor, bensin habis. Dan yang kedua ada kendala pada resto. Resto sampai di sana kita seharusnya makanan sudah jadi, kita harus nunggu dulu bahkan sampai berjam-jam. Dan yang ketiga itu kendala pada pelanggan. Pelanggan misalnya susah dihubungi atau dia tidur ditinggal mandi. Ya, pengalamannya yang pertama pelecehan seksual. Tamu dibawakan makanan, ya comeback, nggak mau dia keluar, ternyata dia telanjang gitu. Dan itu saya laporkan ke pusat bantuan, dan itu akunnya itu langsung di-cut. Ya, kejadian di Dentare di Villa Kamboja. Itu terus yang kedua orderan titip di chat memang benar, iya benar, sampai di tempat tahu-tahu orangnya nak keluar, nah bisa dihubungi dan modalnya bisa hilang dah itu modal kita. Ada yang namanya jam online kan. Terus tuh penerimaan bid itu juga harus sempurna 90 sampai 100%. Kalau misalnya kita tekun rajin onnya jam 7 sampai jam 10 setiap hari seperti itu konsisten, menurut saya itu pembagian orderan itu adil. Kalau tidak adil itu para driver yang onnya itu kadang-kadang seminggu sekali, seminggu dua kali, mungkin itu yang tidak adil. Ya, kalau dia itu selalu potongannya pasti lebih tinggi kayak baik hemat. Saya ngambil dua-dua, ternyata saya cuma dikasih 8.000. Itu kan perlakuannya udah nggak adil, meskipun kita dikasih misalnya dikasih diamond gitu ya, berlian, tapi kan belum tentu kita capai. Yang untung dia, itu dipotong lagi. Kalau ikut program itu dipotong per harinya 10 orderan 3.000. Kalau masalah pendapat kembali lagi itu individu ya Bri. Karena kita sebagai driver, pandangan seseorang atau customer itu ada juga yang menghargai, ada juga yang menganggap profesi kita itu rendah ya. Tapi seperti yang sudah tadi dikatakan, kalau jika memang tekun konsisten, pendapatannya lumayan. Kalau dia melihat dari sisi eh, kita ya dikesampingkan, artinya dianggap remeh, padahal pendapatan ojol kalau ditekuni kayak PNS saya dah, ya ditekuni bangun jam 6, dan itu pulang jam 4, itu kira-kira satu hari 350 dapat. Solidaritas itu ya sampai saat ini baik-baik, karena kita juga punya grup WhatsApp ya. Ketika ada teman-teman yang mengalami kendala di jalan atau masalah pada pelanggan, masalah pada itu kita cerita di sana. Jadi kita sebagai suatu kelompok yang sering di jalan, jadi kita harus membantu. Ya betul, kalau kita ya driver ojol saling memperkuat erat persahabatan. Kalau ada teman yang kempes banyak atau mengalami kecelakaan, kita cepat membantunya. Seperti yang saya katakan, konsisten ya. Kita juga harus bermodal, rajin, tekun, dan tentunya harus semangat. Ya, yang pertama kita harus punya modal. Ya, dompet itu harus tetap. Kalau kita bersaing di Lovina, modal kita harus 1 juta, dan maksimal paling kecil lah itu.